Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis malam Jumat 6 Rabiul Akhir 1443 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab atau matan Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibatil muslimun, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat, terutama majlis jamaah, majlis ta'lim ittiba mengaji. Pada kesempatan kali ini kita membahas hadis yang ke-33 yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Saya bacakan hadisnya. Al-haditsul tsalitsu was tsalasun, qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala law yu'ta an-nasu bid'awahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum lakinnal bayyinata 'alal mudda'i wal yamina 'ala man ankar. Haditsun hasan rawahu al-Baihaqi wa ghayruhu hakadha wa ba'duhu fi as-sahihain. Yang artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, seandainya setiap pengaduan manusia diterima, niscaya setiap orang akan mengadukan harta suatu kaum dan darah mereka. Karena itu, agar tidak terjadi hal tersebut, maka bagi pendakwa agar mendatangkan bukti dan sumpah bagi yang mengingkarinya. Hadis hasan riwayat Al-Baihaqi dan lainnya.
yang sebagiannya terdapat dalam As-Sahihain. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis ini, dan poin pertama yang kita ingin bahas adalah biografi perawi dari hadis ini. Meskipun kita sudah bahas biografi perawi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu saat kita membahas hadis yang ke-19, tetapi tidak mengapa untuk diulang karena berbagai macam pelajaran kita bisa ambil dari hadis tersebut atau dari sejarah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sebelumnya saya mohon maaf kalau seandainya ini masih ngelak, ya, gambarnya masih ngelak karena kita masih belum mendapatkan solusinya apa sebabnya ngelak setelah memakai kamera, kenapa dia ngelak. Tapi yang jelas mudah-mudahan suaranya tidak ngelak ya. Suaranya jelas kan Kang Dedi ya? Jelas Ustadz, jelas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah nama beliau Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, dan beliau lebih dikenal dengan panggilan Ibnu Abbas disebabkan karena anak dari Al-Abbas, karena kedudukan Al-Abbas bin Abdul Muttalib, yaitu paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kunyah beliau Abul Abbas. Jadi beliau berkunyah dengan nama bapaknya, yaitu Al-Abbas. Dan ini biasanya orang Arab untuk memuliakan sang bapak. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dilahirkan di Syaib. Syaib itu adalah kisah Nabi Muhammad SAW saat beliau diisolasi oleh orang-orang kafir Quraisy sehingga tidak bisa keluar. Dan waktu itu Bani Hashim yang menemani Nabi Muhammad SAW dan Bani Hashim yang membela Nabi Muhammad SAW juga dalam keadaan diisolasi. Sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah sekitar 3 tahun dilahirkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi Muhammad SAW wafat, dan waktu itu umur Ibnu Abbas radhiyallahu anhu 13 tahun. Jadi wafatnya Nabi Muhammad SAW umur beliau 13 tahun. Ada yang mengatakan 15 tahun, sebagaimana yang dikuatkan pendapat oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Dan bahkan ada yang mengatakan umur beliau waktu itu hanya 10 tahun. Akan tetapi pendapat yang lebih kuat bahwasanya umur beliau adalah 13 tahun. Karena di dalam haji wada beliau berkata, wa ana yauma idzin qad nahaztul ihtilam. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu saat haji wada, yang mana setelah itu Rasulullah SAW wafat, maka beliau mengatakan pada haji wada tersebut umurku mau menjelang baligh, mau menjelang baligh. Ini menunjukkan bahwasanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau umurnya ketika Nabi Muhammad SAW wafat itu sekitar 13 tahun. Kemudian beliau mempunyai beberapa anak, di antaranya Al-Abbas, kemudian Ali As-Sajjad, Al-Fadl yang memandikan jasad Nabi Muhammad SAW, Muhammad, Ubaidullah, Lubabah, Asma. Ini anak-anak dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian berbicara tentang ilmunya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu disebut sebagai habrul ummah, yang artinya ulamanya umat Islam.
dan beliau juga disebut sebagai Al-Bahr karena saking dalamnya ilmu beliau. Al-Bahr artinya lautan. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, saat mereka berdua menjadi Amirul Mukminin bagi kaum muslimin, senantiasa memasukkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bersama orang-orang yang ikut perang Badar dari para sahabat Nabi untuk memberikan musyawarah dan memberikan fatwa. Kita bayangkan saja misalkan umur Abdullah bin Abbas saat wafat Nabi Muhammad SAW 13 tahun. Ketika menjadi Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah, berarti umur beliau sekitar 15 tahun. Wafatnya Abu Bakar As-Siddiq umur beliau 15 tahun. Kemudian ketika Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin, maka umur beliau Amirul Mukminin menjadi sekitar beliau 20 tahun ya. Maka umur beliau sekitar 15 tambah 20 sekitar 35 tahun. Kemudian kembali dipercaya menjadi ahli fatwa di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Intinya saat kekhalifahan yang 4 tersebut, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu, maka umur beliau sekitar tidak lebih daripada 40-an. Baik. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, ajari atau pahamkan ia agama dan ajari ia ilmu tafsir Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwasanya ternyata dalamnya ilmu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tidak lepas dari doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat lain dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari, beliau bercerita, dhammani ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam memelukku. Kemudian setelah itu beliau berdoa, Allahumma 'allimhul hikmah. Ya Allah, ajari dia hikmah. Hikmah di sini adalah ilmu Al-Qur'an, ya, yaitu sunnah Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang Al-Qur'an. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, wallahi innaka la asbahu fityanana wajhan wa ahsanuhum aqlan wa afqahuhum fi kitabillahi azza wa jalla. Yang artinya, sesungguhnya demi Allah, engkau adalah pemuda kami yang paling mudah, paling cerdas, dan paling paham tentang Al-Quran. Paling paham tentang Al-Quran. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jika menyebutkan tentang Abdullah bin Abbas mengatakan, Zakun fatal kahul lahu lisanun sa'ul wa qalbun aqul. Ini pemuda adalah pemuda yang seumuran dengan orang tua. Artinya ilmunya dalam. Dia memiliki lisan yang suka bertanya dan hati yang senantiasa selalu hadir. Umar bin Khattab secara khusus sering mengumpulkan para sahabat dari sahabat-sahabat yang tua, dan termasuk yang dikumpulkan adalah Abdullah bin Abbas. Bahkan sebagian mereka, sahabat-sahabat yang tua ini, merasa tidak nyaman ada anak kecil yang seumur dengan anak-anak mereka kok duduk bersama mereka. Maka suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin mengajari sahabat-sahabat yang tua tersebut agar paham kenapa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dimasukkan ke dalam ruangan tersebut
bersama orang-orang yang sudah tua umurnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya tentang surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Jika telah datang pertolongan Allah dan penaklukan. Para sahabat Nabi yang tua-tua mengatakan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, jika telah diberikan penaklukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah Nabi Muhammad SAW beristighfar dan bertobat. Maka kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, laisa kadzalik. Bukan itu yang dimaksud. Walakinnahu akhbara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi huduri ajali. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahu, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberitahu nabinya tentang dekatnya ajal beliau. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, idza jaa nasrullah wal fathu Makkah, jika telah datang pertolongan Allah dan penaklukan yang dimaksud di sini adalah penaklukan kota Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, maka engkau akan melihat orang-orang masuk dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Dzalika alamatu maut, maka itu adalah tanda kematian. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhan dan beristighfarlah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Dan sedikit amalan bagi umur yang sudah tua-tua ini. Ini Rasulullah SAW semenjak turunnya ayat ini, dan beliau turun ayat ini ketika penaklukan kota Mekah. Penaklukan kota Mekah adalah tahun ke-8 Hijriah. Berarti sekitar 3 tahun lagi Nabi Muhammad SAW wafat. Ya, berarti umur beliau 60-an. Maka Nabi Muhammad SAW saat mendapatkan amalan ini, beliau setiap kali ruku dan sujud, maka beliau membaca subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini lafaz yang mudah dihafal. Ya, silahkan baca saat ruku dan saat sujud. Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Aisyah radhiyallahu anha bercerita kenapa beliau setiap ruku dan sujud membaca itu setelah turun ayat ini, kana yata'awwal Quran. Adalah Rasulullah SAW mengamalkan apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ada lafaz yang lain, subhanakallahumma rabbana Allahumma ighfir. Subhanakallahumma rabbana Allahumma ighfir. Yang agak susah, yang mudah adalah subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Nah, ini amalan orang tua. Amalan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berumur 40-an lebih. Silahkan ketika sujud atau ruku membaca doa ini, subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan menarik kajian yang membicarakan tentang amalan sesudah umur 40 tahun. Ya, banyak. Nah, ini sangat bermanfaat bagi pembicara, bagi bapak-bapak yang sudah lewat masa mudanya, ya. Masa muda. Jadi jangan merasa muda lagi kalau sudah umur 40 tahun. Sudah siapkan kematian, siapkan bagaimana nanti saya mati, di mana saya mati, kemudian dalam keadaan bagaimana saya mati, amal apa yang sudah dibawa untuk mati, dan seterusnya. Mati ya, pikirannya cuma mati ya. Ya, ini jangan terlalu banyak angan-angan yang terlalu tinggi. Ya, umurmu mungkin sudah di malaikat maut mungkin sudah ada depan pintu rumahmu. Dan ada perkataan yang menarik dari Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tentang kematian. Beliau mengatakan, "Fakir ayyuhal insan." Berfikirlah wahai manusia.
fa innaka tajidu nafsaka ala khatar. Sesungguhnya sebenarnya engkau mendapati dirimu dalam bahaya. Bi anna al-mauta laisa lana ajalun ma'lum. Karena yang namanya kematian kita tidak memiliki waktu, tidak memiliki pengetahuan tentang kapan dia datang. Qad yajlisul insan ala kursi maktabihi wa la yaqumu. Kadang seseorang duduk di atas kursi kantornya dan dia tidak bisa bangun karena mati. Wa qad yakhrujul insan min baitihi wa la ya'udu ilaihi. Dan kadang seseorang keluar dari rumahnya dan tidak kembali ke rumahnya karena dia mati di luar rumah. Wa qad yanamul insanu ala firashihi fa yuhmalu min firashihi ila sarir ghasl. Kadang seseorang tidur di atas kasurnya, lalu ternyata dia diangkat dari atas kasurnya ke tempat pemandian. Ini subhanallah, para ikhwan yang dirahmati Allah, perkataan yang seperti ini sangat-sangat menghujam ke dalam hati. Kemudian beliau mengatakan, kata beliau, hadhil umur yantahizu minal fursah bitaubati warruju'i ila Allah. Maka perkara-perkara yang disebutkan tadi membuat kita semakin menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk kembali kepada Allah, untuk benar-benar menggunakan waktu sebaik-baiknya beramal saleh dan lebih mengetahui apa yang kita harus bawa saat setelah kematian kelak. Apakah rumah megah, kemudian mobil mewah, harta bertumpuk ruah. Ya. Nah ini. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu setelah itu Umar bin Khattab mengatakan, "Kaifa talumuni ala hadza ba'da ma taraw?" Wahai para sahabatku, orang-orang yang tua dari para sahabat Nabi, bagaimana kalian setelah ini mencelaku setelah apa yang kalian lihat dari Ibnu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu? Wa yas'aluhu ma'a ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu la tatakallam liyatakallam. Fa idza takallama Ibnu Abbas qala qalabtumuni an ta'tuni bimithli ma ja'a bihi hadzal ghulam. Yang artinya, dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu senantiasa bertanya kepada Abdullah bin Abbas bersamaan dengan pertanyaan kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kemudian Abdullah bin Abbas dikatakan oleh Umar bin Khattab, "Wahai Abdullah bin Abbas, kamu jangan ngomong agar mereka para sahabat berbicara. Tetapi jika Abdullah bin Abbas sudah berbicara, maka ghalabtumuni an ta'tuni bimithli hadza al-ghulam." Yang artinya, kalian aku kalahkan dengan aku mendatangkan pemuda ini kepada kalian. Ini menunjukkan dalamnya ilmu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau ditanya, "Anna asabta hadzal ilm?" Dari mana engkau mendapatkan ilmu yang begitu dalam ini? Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Lisanun sa'ul wa qalbun aqul." Karena sering bertanya dan hadir hati. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Ni'ma turjumanul," Abdullah bin Mas'ud maksud saya, "Ni'ma turjumanul Quran Ibnu Abbas." Alangkah baiknya ahli tafsir Al-Quran, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian ada cerita yang menarik dari bagaimana gigihnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menuntut ilmu agama. Yaitu beliau setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersama seorang pemuda dari kaum Ansar. Kemudian beliau ajak pemuda tersebut, "Ayo kita bertanya kepada sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena mereka ini sekarang masih banyak." Maka sahabat Abdullah bin Abbas yang dari kaum Ansar tersebut mengatakan, "Aneh engkau ini wahai Abdullah bin Abbas. Apakah orang-orang akan membutuhkanmu? Sedangkan di tengah manusia masih banyak para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam."
Lalu berpisahlah, kata Abdullah bin Abbas, aku pun tinggalkan pemuda tersebut. Kemudian aku pun belajar dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW tentang hadis-hadis Rasulullah SAW. Kalau aku tahu ada seorang sahabat yang memiliki hadis, maka aku datang ke rumahnya di siang hari, lalu aku tiduran di depan rumahnya sampai dia keluar, dan akhirnya aku bertanya tentang hadis-hadis Rasulullah SAW. Lambat laun, tidak beberapa lama, akhirnya terlihatlah Abdullah bin Abbas dikerumuni orang. Orang-orang bertanya kepada Abdullah bin Abbas tentang perkara-perkara agama. Si pemuda dari kaum Ansar tadi yang tidak mau saat diajak oleh Abdullah bin Abbas mengatakan, hadzal fata kana aqala minni. Pemuda ini lebih cerdas dibandingkan aku. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau termasuk para sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Hadis beliau sekitar 1678 hadis. Ini pelajaran bagi kita. Ini penting sekali bagi penuntut ilmu menjaga waktu dan menggunakannya untuk amal saleh. Ya, yang kedua, terus-menerus ini pasti membuahkan hasil. Walaupun sedikit, terus-menerus pasti membuahkan hasil. Kemudian yang ketiga, yaitu menentukan mana yang paling utama untuk ilmu yang kita ingin gapai. Dan seperti hadis 40 hadis Arba'in Nawawi ini adalah termasuk daripada yang paling utama untuk dipelajari. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun dari sisi ibadahnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Imam Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah, seorang tabi'i, berkata, aku menemani Abdullah bin Abbas bersafar dari kota Mekah ke kota Madinah. Fakana idza nazala qama syatral lail yurattil wa yukthiru fi dzalika tasbih. Maka ketika beliau singgah di sebuah tempat, maka beliau bangun ya sampai pertengahan malam. Maksudnya bangun itu dari pertengahan malam beliau sholat malam. Kemudian beliau memperbanyak tasbih selama dalam perjalanan. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu juga berkata, la an aqra al-Baqarah fi lailah fa adabbaraha ahabbu ilayya min an aqra al-Qur'an hadzal rama. Yang artinya, sungguh aku membaca surat Al-Baqarah dalam satu malam, kemudian aku mentadaburi surat Al-Baqarah tersebut, lebih aku sukai dibandingkan aku membaca Al-Quran dengan tergesa-gesa. Kemudian Tawus bin Kaisan, seorang tabi'i rahimahullah, beliau berkata, ma ra'aitu ahadan ashadda ta'ziman li hurmatillah min Ibn Abbas. Wallahi law ashau idza dzakartuhu an abki labakait. Kata Tawus bin Kaisan, aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih berat pengagungannya terhadap hal-hal yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan Abdullah bin Abbas. Demi Allah, kalau aku menginginkan, jika aku mengingatnya, maka aku bisa menangis untuk menceritakan. Ini ibadahnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bertafakkur terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan juga sangat mengagungkan hal-hal yang dihormati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wafatnya Abdullah bin Abbas di kota Taif pada tahun 68 Hijriah. Dan waktu itu umur beliau 71 tahun. Dan sebelum meninggal, beliau di akhir umur beliau dalam keadaan buta. Dan yang mensolati jenazah Abdullah bin Abbas adalah Muhammad bin Al-Hanafiyah, sepupu dari Abdullah bin Abbas. Kemudian Muhammad bin Al-Hanafiyah berkata, al-yaum mata rabbani hadil. Hari ini telah meninggal ulama yang sangat rabbani,
yaitu sangat memiliki sifat-sifat yang ulama pada umat ini. Kemudian disebutkan di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir dari Maimun bin Mihran rahimahullah, beliau bercerita, aku menyaksikan salat jenazah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Falamma wudi'a liyusalla alaihi jaa ta'irun abyad hatta dakhala fi akfanihi. Ketika diletakkan jenazahnya untuk disolati, maka datang burung masuk ke dalam kain kafan Abdullah bin Abbas. Ya, lalu dicari dan tidak diketemukan. Ketika sudah dimasukkan ke dalam yang lahan, kemudian dikubur, diuruk tanahnya, maka terdengar suara, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, Allahu alam dari manakah asal suara tersebut. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ketika mengetahui wafatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, maka beliau berkata, mata a'lamun nas wa ahlamun nas laqad usibat bihi hadhil ummah musibah la turtaq. Yang artinya sungguh telah meninggal manusia yang paling berilmu, manusia yang paling sabar, dan sungguh umat ini telah tertimpa musibah yang tidak bisa digantikan. Nah, ini sekitar pengulangan tentang Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Adapun hadis ini dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Lau yu'tan nasu bid'awa." Yang artinya adalah seandainya setiap manusia diterima, niscaya setiap pengaduan manusia diterima, niscaya setiap orang akan mengadukan harta suatu kaum dan darah mereka. Perhatikan baik-baik dalam poin ini. Kalau seandainya setiap orang diberikan penerimaan atas pengaduannya, dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah seluruh manusia. Ya, mohon di-mute. Yang dimaksud dengan seluruh orang, yang dimaksud dengan kalau seandainya manusia di sini adalah bisa laki-laki, bisa perempuan. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Sunan Al-Kubra, dan dengan lafaz ini tidak terjaga lafaz ini, tetapi ada lafaz yang terjaga dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dengan lafaz lau yu'tan nasu bid'awahum ladda'a nasu dima'a rijalin wa amwalahum walakinnal yamina 'alal mudda'i 'alal mudda'a 'alaih. Jika manusia diberikan penerimaan atas pendakwahan mereka, maka niscaya orang-orang akan mendakwa, mengaku atas harta orang dan juga atas darah orang, akan tetapi sumpah atas siapa yang dituduh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini lafaz yang lebih sahih. Ini lafaz yang lebih sahih. Jika manusia diberi penerimaan atas setiap dakwahnya, maka orang-orang akan mendakwahkan darah dan harta orang lain. Akan tetapi sumpah atas yang dituduh. Akan tetapi sumpah atas yang dituduh. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah,
Subhanahu wa taala. Di sini kalau kita perhatikan artinya tadi adalah seandainya setiap pengaduan manusia diterima. Pengaduan di sini macam-macam yang diadukan. Baik itu yang diadukan yang berkaitan dengan harta, yang diadukan yang berkaitan dengan kehormatan, yang diadukan yang berkaitan dengan darah, ya. Misalkan para ikhwan yang dirahmati Allah, ada orang mengatakan si fulan berhutang kepada saya 1.000 rial atau 1 juta. Ini namanya menuduh seseorang. Atau juga misalkan seseorang mengklaim bahwasanya saya tidak berhutang kepada dia. Ini mengklaim. Nah, kalau seandainya terjadi bahwa setiap manusia diberikan atau diterima pengaduannya, maka niscaya ladda'a rijal amwala qaumin wa dima'a. Maka orang-orang akan mengadu atau menuduh ya harta dan darah orang lain. Harta dan darah orang lain. Ini tentunya bagi orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan berani seperti ini. Kemudian yang dimaksud dengan harta di sini adalah ketika ada orang mengatakan misalkan si fulan membunuh bapak saya, si fulan membunuh kakak saya. Ini namanya menuduh tentang darah, ya. Atau menuduh dengan mengambil harta. Ya, mengambil harta. Ini juga termasuk daripada menuduh. Nah, jikalau setiap orang diterima pendakwahannya, maka niscaya banyak orang akan mendakwahkan harta orang lain dan darah orang lain. Karena setiap manusia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak peduli apakah yang dia tuduhkan tersebut benar atau tidak. Yang penting dia dapat hartanya, kemudian dia bisa membalas dendam. Kemudian di sini disebutkan walakinnal bayyinah 'alal mudda'i. Saya bacakan terjemahannya. Tetapi karena itu agar tidak terjadi hal tersebut, maka bagi pendakwa mendatangkan bukti dan sumpah bagi yang mengingkarinya. Baik. Di sini perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jika ada orang menuduh, maka dia mendatangkan bukti. Mendatangkan bukti. Maka di sini ada yang menuduh, yang disebut dengan mudda'i. Maka dia wajib mendatangkan bukti. Ada yang dituduh, yang disebut dengan mudda'a alaih. Maka pada saat itu dia jika tidak benar tuduhan yang dituduhkan kepada dia, dia bersumpah agar terlepas dari tuduhan tersebut. Dan hadis ini adalah hadis pokok yang agung di dalam perkara pengadilan. Hadis ini banyak diambil manfaatnya oleh para hakim dan juga orang-orang yang memisahkan antara dua manusia untuk berdamai. Kemudian pelajaran kita bisa ambil dari hadis ini. Yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama adalah dakwahan biasa terjadi di dalam perkara darah dan perkara harta. Ya, dalam perkara darah dan dalam perkara harta. Bisa juga terjadi di dalam perkara diri seseorang, harga diri seseorang. Bisa juga terjadi di dalam harta-harta yang bermanfaat. Harta-harta yang bermanfaat. Seperti misalkan seseorang menuduh bahwa saya telah menyewakan untuk si fulan rumah selama 1 tahun. Menyewakan untuk si fulan rumah selama 1 tahun.
Kemudian juga contoh yang lain, seorang suami menuduh istrinya belum mengerjakan kewajiban-kewajiban. Maka ini termasuk daripada tuduhan dan harus mendatangkan bukti. Dan tuduhan bermacam-macam, ya. Tetapi yang paling utama adalah jika ada tuduhan baik yang berkaitan dengan harta ataupun darah, maka pada saat itu dia harus mendatangkan bukti. Ya, siapa yang menuduh, yang mengklaim harus mendatangkan bukti. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini, bahwa syariat Islam datang untuk menjaga harta dan darah manusia dari permainan-permainan yang tidak bermanfaat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah siapa yang menuduh wajib mendatangkan bukti. Dan bukti bermacam-macam. Yang pertama persaksian. Bagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Wastashhidu syahidain min rijalikum. Dan bersaksilah dua saksi dari lelaki kalian. Fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada. Jika tidak ada dua laki-laki menjadi saksi, maka satu laki-laki dan dua perempuan yang kalian rela dari orang-orang yang menjadi saksi. Nah, ini adalah cara yang pertama atau penjelasan yang pertama, yaitu al-bayyinah. Bagi siapa yang mendatangkan bukti, maka dia berhak untuk menuduh dan mengambil kezaliman dari orang yang pernah dituduh. Kemudian tadi yang namanya bukti bisa bermacam-macam. Yang pertama adalah persaksian. Kemudian yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keadaan yang jelas dari seseorang. Keadaan yang jelas dari seseorang. Saya beri contoh, misalkan ada orang memakai peci. Kemudian ada orang lain yang tidak pakai peci. Nah, orang yang pakai peci ini, dia memegang peci satu. Jadi dua kan peci, ada yang di atas kepalanya dan ada yang di tangannya. Ada orang lain mengadu bahwasanya peci saya hilang. Sedangkan yang mengadu ini tidak punya peci. Pecinya hilang, diambil orang. Maka otomatis yang bisa menjadi bukti atas tuduhan tersebut adalah keadaan yang pakai peci. Dia sudah pakai peci, tetapi kenapa dia bawa peci lagi? Nah, ini berarti salah satu bukti adalah keadaan yang jelas. Keadaan yang jelas. Contoh yang lain lagi, harta gono gini antara suami istri. Maka sang istri mengklaim, saya punya ruko. Sang suami mengklaim, oh enggak, itu ruko itu saya yang bangun, kamu tanahnya aja. Nah, ini kan mantap ini, ya. Dan saya baru tahu kalau seandainya di Indonesia ada namanya harta gono gini. Jadi sebelum dibagikan harta waris, maka antara suami dan istri itu dibagi dua dulu. Karena atas hitungan harta gono gini. Baru jika sang suami yang meninggal, maka pembagian dua tersebut hasilnya untuk suami itu yang baru dibagikan kepada ahli waris. Jadi di sini sang istri jika suami meninggal berlipat-lipat menurut hukum tersebut. Dan ini tidak ada dalam syariat Islam. Kemudian diantaranya juga seorang suami dan istri. Mereka bertengkar dalam perihal harta gono gini. Ini gelas, ada gelas emas, ada piring emas, ada sendok dan perak emas, sendok dan garpu emas. Maka ini milik siapa? Harus yang mengklaim mendatangkan bukti, dan salah satu bukti adalah kelahiriahan yang terlihat. Di antaranya dalam masalah tadi, maka dilihat kira-kira
bentuk bendanya tersebut yang disukai oleh perempuan atau laki-laki. Nah, maka ini disebut dengan yaitu zahirul hal fa innaha bayyin. Yang termasuk bukti adalah kelahiriahan keadaan. Bagaimana keadaannya? Ini termasuk daripada bukti. Nah, ada cerita menarik bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari bahwasanya Nabi Sulaiman didatangi oleh 2 orang perempuan yang kemudian kedua-duanya mengklaim bahwa bayi ini milik saya. Ini bayi milik saya. Dua-duanya mengklaim. Ada yang tua, ada yang muda. Maka kata Nabi Sulaiman, kalau begitu aku akan sembelih anak ini biar adil. Yang satu setengah buat kamu, setengah buat kamu. Karena tidak ada yang bisa menentukan mana yang dia benar, mana yang benar. Maka akhirnya yang terjadi adalah yaitu yang masih muda mengatakan jangan disembelih. Biarkan anak ini diberikan kepada yang mengadu tadi. Maka akhirnya Nabi Sulaiman memberikan hak pengasuhan anak tersebut kepada si perempuan yang masih kecil tadi. Kenapa demikian? Karena terlihat dari keadaan lahiriah. Kalau seandainya dia benar-benar seorang ibu, dia tidak ingin anaknya celaka. Ya. Nah, ini. Kemudian contoh yang lain lagi. Ini banyak nih sekarang. Seorang istri menuduh suaminya tidak menafkahinya selama setahun. Nah, selama setahun. Tetapi sang suami mengklaim juga bahwasanya dia sudah menafkahi istri selama setahun. Dia sudah datang dengan makanan, minuman, dan apa saja yang diperlukan oleh sang istri selama setahun tersebut. Dan di dalam rumah itu tidak ada laki-laki kecuali sang suami, dan tidak ada perempuan kecuali sang istri. Artinya mereka berdua dalam rumah tersebut. Maka dalam keadaan seperti ini, mana yang lebih kuat? Ya. Sang istri yang mengklaim bahwasanya sang suami tidak memberikan nafkah selama setahun, atau sang suami yang mengklaim bahwasanya dia sudah berikan nafkah selama setahun. Maka jawabannya mudah adalah lihat keadaan jelasnya, bahwasanya di rumah tersebut tidak ada yang tinggal kecuali sang istri dan sang suami. Nah, maka pada saat itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti jika sang istri mengeluh bahwa dia tidak bisa konsen untuk sang istri tersebut tidak bisa menerima keadaan bahwasanya sang suami belum menafkahinya, maka dilihat pada waktu itu di rumah kan hanya ada suami dan istri, tidak ada yang lain. Maka jika ada makanan, minuman, maka asal hukumnya itu adalah nafkah dari suami. Pada saat itu klaimnya sang istri batal. Kemudian yang selanjutnya adalah sumpah. Ini termasuk daripada bukti bersumpah. Jadi yang menuduh bersumpah bahwasanya ini adalah saya yang mengerjakannya. Ini adalah kejadiannya seperti ini. Dia diperintahkan untuk bersumpah. Baik. Di dalam hadis disebutkan bahwa ladda'a rijalu qaumin amwalahum wa dima'ahum. Kenapa disebutkan di sini harta lebih dahulu dibandingkan nyawa, darah, padahal nyawa lebih utama dibandingkan harta? Maka jawabannya adalah karena yang kebanyakan terjadi persengketaan antara sesama manusia, bahkan yang antara hubungan rahim itu dalam perihal harta. Saya beri contoh, misalkan ini juga lagi ramai, yaitu seorang seorang bapak menuduh kamu bukan anak kami. Nah, ini tuduhan, harus mendatangkan bukti.
atau seseorang menuduh bahwa bapak kita ini bukan bapak kandung kamu. Nah, ini harus ada datang bukti. Kalau tidak dia berdosa atas tuduhannya yang tidak benar. Nah, ini kira-kira yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini tentang hadis yang ke-33, yaitu siapa yang menuduh mendatangkan bukti, siapa yang dituduh dan merasa tidak benar, dia berhak untuk bersumpah. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Apa Ustadz? Ya, demikian paparan materi dari Ustadz, dan kita sudah sekarang masuk ke sesi tanya jawab, dan langsung sudah ada yang raise hand kepada Ahisep Muhawan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz. Fiik barak. Terkait dengan hadis ke-33 ini mengenai wajib mendatangkan bukti apabila dia menuntut. Dalam kaidah hadis misalnya kulun da'wa bila bayinat fahiya batilah sakitau illa in akhura mudain alaih. Jadi kalau setiap tuduhan yang tidak terbukti, maka tuduhan itu batil kecuali yang dituduh mengakuinya. Artinya kalau dia menuduh tapi itu tuduhannya salah, apakah itu sudah termasuk berdosa, Ustadz, kaidahnya? Walaupun misalnya tuduhan itu tidak terbukti. Seperti apa, Ustadz, kalau kondisinya seperti itu, Ustadz? Syukron, Ustadz. Bisa dikasih contoh? Ya misalnya dia menuduh sesuatu, dia mencuri atau melakukan maksiat, sementara sebetulnya belum ada bukti, tapi apakah dia sudah masuk dalam kaidah bahwa dia berdosa yang dikatakan kaidahnya tadi batil, atau seperti apa, Ustadz? Apakah dia sudah digolongkan wah ini berdosa gitu? Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Setiap orang yang menuduh orang lain, kemudian tuduhannya tidak benar, ataupun belum tahu benar atau tidak, maka selama dia tidak bisa mendatangkan bukti, berarti dia berdusta atas orang tersebut. Selama dia berdusta atas orang tersebut, maka berarti dia berbuat zalim. Berarti dia berdusta, berbuat zalim terhadap orang yang telah dia tuduh. Dan siapa yang telah berbuat zalim, maka dia wajib minta halal. Kalau tidak, dia akan berurusan kelak di akhirat. Intinya siapa yang menuduh dan kemudian tuduhan tersebut belum terbukti benarnya dan belum bisa didapatkan bukti atas tuduhan tersebut, ya, maka pada saat itu selama itu dia berdosa sebelum dia minta halal kepada yang dituduh. Wallahu a'lam. Nah, Syukran Ustadz atas jawabannya. Kita lanjutkan dengan pertanyaan kedua yang raise hand kepada Uhti Indah Hati Nasrun, silahkan. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Ya, Ustadz, Ana mau bertanya Ustadz tentang suami istri. Jadi suami istri ini baru menikah beberapa bulan, kemudian ada cekcok. Tuduhan istri adalah suami tidak menafkahi cukup karena hanya beberapa juta per bulan. Kemudian tidak bisa memberikan rumah, padahal masing-masing udah punya rumah sendiri, tapi nggak mau maksudnya itu harus di satu rumah yang itu gitu. Kemudian sang istri mengajukan cerai. Nah, ini bagaimana ini Ustadz maksud saya di pengadilan bagaimana kemudian pertanggungjawabannya ke Allah seperti apa? Jazakallah khair wa barakallahu fiik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah.
Jika bertanya bagaimana, maka pada saat itu jika seorang istri merasa dia tidak dinafkahi atau kurang nafkahnya, atau tidak seorang istri mengklaim seorang suami tidak memberikan tempat tinggal untuknya, maka dia berhak untuk menggugat cerai. Ya, dan dia tidak masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ayat bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Yaitu bukti bagi siapa yang menuduh, dia tidak masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi ayyu mamra'atin talabat min zawjiha talaqa min ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Wanita mana saja yang minta cerai dari suaminya tanpa sebab, maka haram baginya mencium bau surga. Kalau seandainya seperti yang disebutkan dalam pertanyaan tadi, yaitu tidak diberi nafkah atau nafkahnya dirasa kurang, atau tidak diberi tempat tinggal sama sekali, maka pada saat itu sang istri berhak untuk menggugat cerai. Sang istri berhak untuk menggugat cerai. Kenapa? Karena salah satu nafkah adalah tempat tinggal. Maka sang suami wajib menyediakan tempat tinggal untuk sang istri. Entah itu dia nyewa, kontrak, yang penting menyediakan tempat tinggal. Nah, dan permintaan cerai, penggugatan cerai dari sang istri dalam kasus ini tidak masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi alangkah baiknya tidak diselesaikan dengan perceraian, diselesaikan dengan perdamaian. Itu lebih utama. Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sulhu khair wa uhdiratil anfusus syuh." Yang artinya dan perdamaian itu lebih baik dan diletakkan pada jiwa-jiwa manusia adalah sifat kebakhilan. Tapi perdamaian lebih utama. Maka ini disebutkan dalam Al-Quran, wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma was-sulhu khair. Jika seorang istri melihat dari suaminya nushuzan, yaitu sifat penolakan, acuh tak acuh, aw i'radan, atau berpaling dari istrinya, fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma was-sulhu khair. Maka tidak mengapa antara suami istri melakukan perdamaian, dan perdamaian itu lebih baik. Didudukkan dua keluarga besar. Makanya saya katakan, kalau seandainya sang suami melakukan penyimpangan, istri yang pertama kali harus dia lakukan adalah menasihati sang suami. Tidak mempan, maka nasihati lagi. Tidak mempan, nasihati lagi. Terus sampai akhirnya sang istri melihat bahwasanya nasihatnya tidak bermanfaat untuk sang suami, maka dia meminta agar didatangkan dua keluarga besar agar sang suami dinasihati dan agar terjadi kembali perdamaian. Ini nasihat saya, agar tidak usah bercerai, jangan mencari opsi cerai, tapi opsi perdamaian itu lebih utama. Wallahu a'lam. Nah, Syukron Ustadz atas jawabannya. Kita akan lanjutkan dengan pertanyaan yang berikutnya yang masuk melalui chat room. Ini dari Akhi Putra. Ustadz, bolehkah demi Rasulullah? Jazakumullah khairan Ustadz. Silakan. Tidak boleh dan diharamkan. Tidak boleh dan diharamkan. Kenapa? Meskipun di itu ya Ustaz, dibuatkan suka ada yang pernah bilang demi Allah demi Rasulullah gitu. Kenapa? Ada yang pernah bilang saya dengar ya demi Allah demi Rasulullah gitu Ustaz. Iya, meskipun demikian tidak boleh. Karena itu menggabungkan antara yang hak dan batil. Yang benar demi Allah saja. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man halafa falyahlif billah wa man halafa bi ghairillah faqad asyrak." Siapa yang bersumpah, bersumpahlah dengan nama Allah. Dan siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Mengapa sih sumpah dengan nama selain Allah itu diharamkan? Bahkan di zaman sekarang, sumpah demi apapun, gitu.
Ini kan sering kita dengar, sumpah demi apa, demi monyet, sumpah demi keturunan saya, sumpah demi pekerjaan saya, sumpah demi ibu bapak saya, sumpah demi keturunan saya 7 turunan. Ini nggak boleh, haram hukum. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, man halafa falyahlif billah. Siapa yang bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah. Wa man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Kenapa kesyirikan? Karena dia menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perihal pengagungan. Dan tidak ada yang berhak diagungkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Menyamakan selain Allah, di sini Rasulullah, di sini ibu bapaknya, keturunannya, atau apa saja yang disebutkan dalam sumpah tersebut, disamakan dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, yaitu pengagungan. Jadi hukumnya haram dan tidak diperbolehkan. Ya, dan ini sedikit melebar di media sosial, banyak tersebar, dan kita susah untuk mengcounter ya. Yang jelas tugas kita tambah banyak dengan adanya media sosial ini. Semua orang bisa menyebarkan informasi. Kalau seandainya yang tersebar hal-hal yang buruk, maka tugas para pendakwah maka ini tambah berat. Ya, harus lebih berjuang lagi. Seperti misalkan lagi viral di media sosial, minta kepada langit. Itu syirik akbar. Langit, turunkan hujan, aku ingin nikah. Itu syirik akbar. Ya, itu syirik akbar. Ya. Yang benar adalah, wahai Tuhan yang memelihara langit, turunkan hujan. Turunkan uang, aku ingin nikah. Nah, ini itu yang boleh. Adapun langit, minta kepada langit, ini syirik akbar untuk sesuatu yang tidak disanggupi oleh langit. Itu syirik akbar, itu dianggap biasa. Nah, maka tugasnya tambah besar bagi para pendakwah dan juga bagi para penuntut ilmu, harus tidak pernah bosan menuntut ilmu. Karena di zaman sekarang, zaman yang semua orang bisa menyebar informasi. Semua orang bisa menyebar apa yang ingin dia videokan, dia ucapkan, dia perbuat, dia tulis. Ya. Maka saya mengajak kepada kaum muslimin, terutama apabila yang disebarkan adalah perkara-perkara syubhat, maka pada saat itu kembalikan kepada yang yakin. Imam Al-Qayyim rahimahullah mengatakan, fitnatu syubhat tud'u bil yakin. Ujian syubhat, hal-hal yang samar-samar sehingga merusak akidah seorang muslim, ini ditahan dengan yang yakin. Ditahan dengan yang yakin maksudnya apa? Dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Ada yang mengatakan tidak ada kewajiban sholat 5 waktu di dalam Al-Quran. Maka kita punya dalilnya dari Al-Quran. Inna salata kanat al-mu'minin, kita memangku tak selesai. Tidak perlu untuk didebatkan. Ya. Ada yang mengatakan Islam belum sempurna dengan pemahamannya sendiri. Maka kita katakan itu perkataan ente. Sedangkan firman Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kusempurnakan agama kalian. Sudah, nggak usah didebat. Kembalikan kepada yang yakin. Ada yang mengatakan syariat Islam tidak harus dijalankan. Nah, kita katakan, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, amalan, maka tidak akan diterima darinya. Dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Dan saya nasihatkan kepada orang-orang yang seperti ini dan sejenisnya, bahwasanya bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takutlah dari perkataan Anda. Innal kalimah la yulqilaha balan yahwi biha fi nari jahannam 70 khalifah. Sesungguhnya ucapan yang tidak diperdulikan saat mengucapkannya bisa menjerumuskan ke dalam neraka yang dalamnya 70 tahun perjalanan. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hati-hati ya, yang tidak paham tentang agama Islam, yang tidak belajar agama Islam, sok-sok ngomong tentang agama Islam. Hati-hati ya. Ada akhirnya, ada hukuman Allah, ada hisab Allah Subhanahu wa taala atas itu semua. Tidak boleh semena-mena di dalam menggunakan lisan. Wallahu a'lam. Nah, Syukron Ustadz atas jawabannya.
Kita lanjutkan dengan pertanyaan yang berikutnya, masih dari chatroom. Ada pertanyaan dari salah seorang akhwat, tampaknya lebih baik tidak saya sebutkan namanya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana jika saudara kandung Ana menyakiti Ana dengan memaki, bahkan Ana sudah didiamkan selama 2 bulan. Bahkan kontak Ana diblokir. Ana sudah berusaha baikin kakak, tapi dia masih nggak mau disapa, bahkan menoleh pun tidak. Akhirnya Ana capek dan Ana diam balik. Apakah tindakan Ana dosa membalas mendiamkan kakak Ana kembali? Jazakallahu khairan Ustaz. Silakan. Ya, berdosa. Tindakan itu berdosa. Karena itu namanya memutus hubungan rahim. Apa yang dilakukan oleh kakak terhadap saudari, maka itu urusan dia. Tetapi saudari yang belajar ilmu agama tetap terus lanjutkan untuk berusaha menghubunginya. Karena menyambung hubungan rahim adalah ibadah kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhul jannah qati'ur rahim. Tidak masuk dalam surga yang memutuskan hubungan rahim. Kemudian Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seseorang, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai kerabat rahim. Aku berusaha menghubungi, bersilaturahim dengannya, mereka memutuskan denganku. Aku berusaha berbuat baik kepada mereka, mereka berbuat buruk kepada aku. Apa yang harus aku kerjakan? Kata Rasulullah SAW, in kana kama qulta, in kunta kama qulta, fa ka'annama tusiffuhumul man. Jika keadaanmu yang sebenarnya sebagaimana yang engkau ceritakan, maka seakan-akan engkau melempar pasir panas ke mukanya. Ini adalah istilah orang Arab bahwasanya dia akan rugi dan kamu akan tetap dapat pahala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wala yazalu 'alaika minallahi hafizun. Dan masih saja Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk menjagamu. Karena sudah menyambung hubungan rahim. Nah, wallahu a'lam. Syukran Ustadz atas jawabannya. Sementara dari chatroom masih belum ada yang masuk. Barangkali di antara jamaah mau ada yang langsung bertanya dengan raise hand, silahkan. Kita masih cukup waktu untuk sesi soal jawab. Silakan para jamaah yang mau langsung bertanya melalui raise hand. Kita tunggu Ustadz, barangkali mungkin ada yang akan bertanya. Silakan para jamaah, barangkali langsung. Dari rekan-rekan pengurus Itimba, barangkali mau nanya? Cek. Ya. Sambil menunggu pertanyaan dari para jamaah, moderator juga ingin bertanya Ustadz ya. Silakan. Terima kasih Ustadz. Berkaitan dengan ini kan hukum di pengadilan Ustadz ya, pengadilan. Apakah kalau kita diminta jadi saksi itu boleh menghindar Ustadz karena misalnya keselamatan terancam akibat kesaksian tersebut? Itu aja Ustadz pertanyaannya. Terima kasih Ustadz. Ini saya kurang paham kalau seandainya masuk ke dalam hal seperti itu, karena asal hukumnya tidak diperbolehkan seseorang untuk menyembunyikan kebenaran. Tetapi ketika nyawanya tergadaikan, kalau seandainya dia berkata lantang, atau zaman sekarang namanya speak up, maka apakah dia boleh tidak speak up? Apakah dia boleh untuk tidak mau jadi saksi agar nyawanya terjaga? Ini wallahu a'lam, saya belum pernah mendapati apakah atau belum membaca lebih dalam lagi. Mudah-mudahan nanti bisa ada jawaban. Kita lihat, kita baca dulu, kita tanya-tanya dulu mana yang memang harus dilakukan saat nyawa terjaga. Apakah boleh kita
tidak mau jadi saksi di pengadilan saat ditunjuk untuk sebuah kebenaran. Apakah itu berdosa atau tidak? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Ya. Terima kasih Ustadz, syukron. Semoga nanti bisa dapat jawabannya. Baik, sekarang ada yang present lagi. Silakan kepada Uhti Siti Suhaya langsung bertanya kepada Ustadz. Silakan, Uhti. Kepada Uhti Siti Suhaya, silakan. Sudah dibuka ininya, mic-nya. Silakan Bu. Ini tidak monitor. Kedengaran suaranya. Tidak monitor mungkin Ustadz. Sedang ke belakang. Sobat, saya panggil sekali lagi. Uhti Siti Suhaya, silakan langsung bertanya kepada Ustadz. Masih belum ada. Nah, ini ada sambil menunggu, kita ada pertanyaan lagi dari chatroom Ustadz. Oh ya, silakan kepada Uhti Siti Suhaya langsung. Oh tidak. Pertanyaan dari chatroom Ustadz, saya bacakan langsung. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana hukumnya seorang istri yang ingin menyemir rambutnya yang sudah mulai memutih dengan alasan untuk membahagiakan pandangan suami? Barakallahu fiik Ustadz. Silakan Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala. Maka jawabannya boleh. Ya, dengan warna apapun boleh asalkan bukan dengan warna hitam. Dan bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa jika rambutnya masih hitam pun diperbolehkan untuk diberikan warna pada rambutnya, asalkan pewarnanya pada rambut tersebut tidak menghalangi air saat dia berwudu. Asal hukumnya diperbolehkan, karena Rasulullah SAW mengatakan asbighu fa innahum la yasbighun fa innal yahuda la yasbighun, yang artinya semirlah rambut kalian, sesungguhnya kaum Yahudi tidak menyemir rambutnya. Ini termasuk daripada syariat Rasulullah SAW. Tetapi dengan syarat tidak boleh hitam, karena hitam terdapat pemalsuan identitas lahir, yaitu yang asalnya tua dengan hitam menjadi lebih muda. Nah, ini menipu nantinya, terdapat penipuan. Wallahu a'lam. Nah, Syukran Ustadz atas jawabannya. Kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya dari chatroom. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Izin bertanya di luar tema. Bolehkah mengadakan syukuran garis miring selamatan dalam rangka pertambahan umur? Misal memberi makan fakir miskin. Jazakallahu khair Ustadz. Silakan Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bertambah umur maka tidak ada perayaan apa-apa, tidak ada peringatan apa-apa. Kalau seandainya ingin bersedekah, maka silahkan bersedekah kapan saja waktunya, tidak perlu menunggu bertambah umur. Karena mengkhususkan sedekah pada waktu bertambah umur memerlukan dalil, dan tidak ada dalil. Wallahu a'lam. Nah. Syukran Ustadz atas jawabannya. Kita masih di chatroom, sudah tidak ada pertanyaan. Yang resen barangkali dari teman-teman pengurus Itiba, biasanya suka ada yang resen dari teman-teman pengurus. Waktu kita pukul 21.30, masih 12 menit lagi. Kalau tidak ada pertanyaan, bisa saja nanti akan diserahkan kembali Ustadz, apakah mau menambahkan nasihat atau mau menutup juga Ustadz bisa, karena rupanya tidak ada pertanyaan dari jamaah. Bagaimana Kang Ustadz? di ruang di chat WA. Oh, chat WA. Oh ya, sebentar. Oh baik, ada pertanyaan dari chatroom.
yang masuk ke host. Langsung saja saya bacakan kepada Ustadz ya. Ini pertanyaannya to the point saja. Ustadz, kalau dai-dai salafi menjelaskan kebenaran sudah dengan lembut dan ilmiah seperti menjelaskan Allah di atas langit. Adanya 3 fase imam, Abul Hasan al-Asy'ari dan lain-lain. Lalu malah ada yang nuduh kitabnya dipalsukan salafi. Bolehkah kita bermubahalah dengan yang menuduh atau harus gimana Ustadz? Silakan Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tinggalkan saja mubahalah. Kita jelaskan ayat Al-Quran, hadis Rasul, perkataan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, imam yang 4. Itu sudah cukup. Dan hidayah di tangan Allah. Itu sudah cukup. Abul Hasan al-Asy'ari, al-imam rahimahullah, beliau kembali kepada akidahnya Imam Ahmad. Kalau seandainya mereka menganggap itu adalah sebuah klaim, maka kita sudah cukup hanya sekedar mengatakan. Imam Abul Hasan al-Asy'ari di dalam kitab Al-Ibanah, kemudian Risalah ila Ahli Thawr, kemudian juga Maqalat al-Islamiyyin, semuanya berkeyakinan seperti keyakinannya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Kita menyampaikan ma alaina illal balagh. Tidak ada tujuan, tidak ada kewajiban kita kecuali menyampaikan. Ya, menyampaikan. Akidah Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Allah Subhanahu wa taala turun dari langit ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan suara dan huruf. Itu akidahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Imam yang 4, Imam Bukhari, dan seterusnya. Akidah ulama Islam. Akidah umat Islam sebelum datangnya ilmu kalam. Dan itulah akidah yang sesuai dengan fitrah manusia. Kalau sudah itu semua kita sampaikan, kemudian ada yang tidak percaya, maka kita cukup mengatakan Assalamualaikum. Nah, Syukran Ustadz atas jawabannya. Ternyata pertanyaan ke chatroom masih ada 3 lagi Ustadz. Mudah-mudahan terjawab semua. Masuknya ke host ini. Ini ada pertanyaan dari salah seorang akhwat Uhti. Lebih baik tampaknya tidak usah disebutkan namanya. Langsung saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan tim selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin bertanya Ustadz, jika ada suami tidak menafkahi istri selama 8,5 tahun dan mengambil uang istri tanpa seizin istri, dan qadarullah suami akhirnya mengurus perceraian di pengadilan agama dengan gugatan bahwa istri tidak mensyukuri nafkah dari suami. Sebelum nikah, ayah mertua sudah berkata bahwa istri tidak boleh menuntut nafkah dan suami memang lebih banyak memprioritaskan keluarga kandungnya, bahkan adiknya yang sudah bersuami, daripada istri. Bahkan ketika istri ingin resign dari kerjanya, mertua melarang karena khawatir bebannya hanya ke anak laki-lakinya saja. Bagaimana hukumnya Ustadz? Apakah benar nafkah masa lalu yang tidak diberikan akan menjadi hutang? Jazakallahu khairan Ustadz. Silakan. ya, jika seorang suami tidak menafkahi istrinya dan terbukti tidak menafkahi istrinya, maka sang istri berhak untuk mengangkat ke pengadilan bahwasanya dia tidak dinafkahi oleh suaminya. Dan nanti pengadilan akan menentukan apakah klaim dari istri tersebut benar atau tidak. Lalu kalau seandainya diterima klaimnya berdasarkan bukti-bukti yang ada, maka sang pengadilan akan menentukan berapa jumlahan nafkah yang wajib dibayarkan oleh sang suami selama 8,5 tahun. Tapi saya ingin meletakkan di sini berbagai permasalahan. Dan saya nasihatkan ini kepada para perempuan ya. Coba lihat kasus ini, 8,5 tahun tidak dinafkahi oleh suami. Ini yang salah suami atau yang tidak berakal istrinya? Kalau seandainya 8,5 tahun tidak dinafkahi, orang 4 bulan saja sudah meronta-ronta. Mana nafkah, mana nafkah?
Maka saya sering nasihatkan, jangan jadi wanita yang mau dizalimi oleh laki-laki yang tidak becus jadi suami. Dan mohon maaf, wahai para perempuan, para ibu-ibu, para jandaisme, para istri, ya perhatikan baik-baik. Ketika sudah 8 tahun setengah tidak dinafkahi, lalu sekarang baru ribut, ini biasanya, mohon maaf ini, biasanya ada laki-laki lain, ada kumbang lain yang ingin menyunting bunga, yaitu si perempuan ini baru ribut. Lah dari dulu dan kemana? Saya tidak mengatakan suami tidak salah, tetapi istri coba lebih berpikir, para perempuan lebih berpikir, Ustadz kalau saya gugat cerai, Ustadz saya akan jadi janda, nanti siapa yang mau nikahi saya? Daripada kejadian seperti ini, dizalimi bertahun-tahun, tidak dijadikan istri, yaitu tidak dinafkahi, tidak juga dicerai. Buktinya tidak terjadi perceraian. Akhirnya 8 tahun. Saya pernah mendapat yang lebih parah daripada ini. 15 tahun serumah tidak sekamar, tidak diberi nafkah lahir, tidak diberi nafkah batin. Ini keluarga jenis apa? Yang zalim, iya suami zalim, tetapi istri jangan mau dizalimi. Wahai para perempuan, Anda jangan mau dizalimi. 4 bulan tidak dinafkahi, baik itu lahir ataupun batin, maka pertanyakan. Jangan pakai perasaan. Rizki di tangan Allah Subhanahu wa taala, sudah Allah takdirkan. Ya, Ustaz, ada anak 2, Ustaz. Maka sudah, kalau memang dia suaminya tidak mau bisa menafkahi atau tidak mau menafkahi, sudah berkata jujur, kita mau mencari laki-laki yang becus untuk menjadi suami. Ya, harus kerja. Nafkah suami kepada istri itu wajib wa in kanat musyratan, meskipun sang istri kaya raya. Paham nggak, Bu? Jadi saya bingung kadang-kadang, ini menasihati perempuan, apakah yang keliru di sini perempuannya? Sudah 8 tahun setengah baru ribut. 4 bulan. Ini mohon maaf nih, saya sambil emosi jawabnya nih. 4 bulan semestinya sang istri sudah harus ribut. Memberitahukan sang suaminya, bayar nafkahmu itu hutang, bayar nafkahmu itu hutang. Nggak boleh nggak menafkahi. Enak saja. Kadang-kadang sang suami mau jatah di ranjang lalu tidak menafkahi. Ini emang budak, nggak benar. Dan lebih parah lagi, sang perempuan tidak berpikir ke situ. Coba, saya ingin tahu tuh jawaban setelah ini. Coba chat tuh di chat Zoom atau di chat WhatsApp. Kenapa sampai seperti 8 tahun setengah dibiarkan? Kenapa? Pasti jawabannya muter-muter. Ya, jawabannya muter-muter. Maka saya nasihatkan, dan sudah banyak itu tersebar video saya. Seorang perempuan jangan mau dizalimi. Nih, saya ulang. Seorang perempuan jangan mau dizalimi jika si laki-laki suami itu tidak becus jadi suami, tidak baik akhlaknya, tidak baik akidahnya, tidak baik ibadahnya, tidak baik nafkahnya, maka sudah. Setelah dinasihati, setelah terjadi pertemuan 2 keluarga besar tidak juga berubah, sudah ambil langkah, ambil istikharah, ambil langkah. Bismillah, Allah memberkati. Karena saudariku muslimah, saudari berhak untuk hidup dengan normal, dinafkahi oleh suami yang bertanggung jawab, suami yang penuh kasih sayang, suami dengan rasa cinta yang penuh. Berhak daripada mempertahankan. Ini ada sebagian kadang-kadang perempuan begini. Anggap apa Ustadz, dia
nggak menafkahi lahir batin saya. Mau suami saya selingkuh, mau enggak, yang penting saya rumah mewah, mobil mewah, terus setiap bulan dapat nafkah. Mau dia menafkahi menggauli saya, enggak menggauli saya, mau dia punya selir berapa saja, bukan ukuran. Nggak boleh. Termasuk dosa istri membiarkan itu. Kenapa? Karena dia membiarkan suaminya masuk ke dalam perkara-perkara yang diharamkan dan sang istri berdiam diri. Itu dosa. Dan suatu saat jiwa akan meronta bahwa dia terzalimi selama ini. Dia ingin mendapatkan suami yang benar-benar jadi suaminya. Menapaki bersama hidup. Ya, sampai mati kalau. Nah, ini jadi suami itu pasti zalim kalau seandainya memang kejadian seperti yang disebutkan dalam pertanyaan. Tetapi yang lebih aneh lagi, kenapa istrinya mau dizalimi? Itu jawabannya. Wallahu a'lam. Syukur Ustadz. Kita langsung saja. Ini meskipun sudah hampir 9:30, tapi sudah terlanjur ada 2 pertanyaan, Ustadz. Ya, pertanyaan yang berikutnya dari salah seorang jamaah pengajian kita juga. Tapi mungkin lebih baik tidak usah saya sebutkan ininya penanyanya. Langsung saja. Assalamualaikum. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Ustadz, bagaimana jika seseorang yang dulunya pernah berbuat kesyirikan, sering mendatangi dukun yang dulu orang tersebut tidak paham ilmu, dan sekarang dia sudah taubatan nasuha? Apakah di akhirat kelak dosa syirik itu tetap ditunjukkan dan ada balasan atas dosanya tersebut dengan dimasukkan ke dalam neraka dulu? Doa apakah yang Rasulullah ajarkan agar terhindar dari dosa syirik yang dilakukannya yang tidak diketahui tersebut? Jazakallah Ustaz, silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini hadis sudah kita pelajari, yaitu hadisnya berbunyi wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha, dan ikutilah dosa dengan perbuatan baik. Maka perbuatan baik tersebut akan menghapuskan dosa tersebut. Lihat kata-kata menghapuskan dosa tersebut. Maka jika seorang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dihapuskan dosanya. Nah, di sini ikhtilaf di antara para ulama. Dihapuskan dosa maksudnya apa? Apakah dari buku catatan yang dihapus? Ataukah tetap? Lalu, ataukah dia dihapus siksanya di akhirat? Maka pendapat yang lebih kuat, wallahu alam, semua dosa yang pernah kita lakukan tetap tercatat di buku catatan amal kita dan tidak terhapus. Buktinya nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala menghadapi para hamba satu-satu. Dan ini ya para ikhwah, saat kita lagi asyik masuk dengan maksiat, pikirkan keadaan. Kita berhadapan dengan Allah, kemudian ditutup oleh Allah, tidak ada kecuali kita dengan. Kemudian Allah mengatakan, "Ata'rifu dzamba kadza?" Tahu enggak ini dosa? Kemudian kita mengatakan, "Iya." Enggak bisa ngelak. Diperlihatkan oleh Allah. Ta'rifu dzamba kadza? Tahu enggak ini dosamu? Tahu enggak ini dosamu? Tahu enggak ini dosamu? Terus lihat. Sampai disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, hatta idza qarrarahu bidzunubi. Sampai jika dia mengakui seluruh dosanya, wara'a nafsahu annahu halik, dan dia mengira dirinya binasa. Nah, ini menunjukkan bahwa buku tersebut ada, tulisannya masih ada. Yang diangkat adalah siksanya. Kenapa? Karena dia bertobat sebelum meninggal. Ikhlas taubatnya, menyesal, memutuskan dosa, dan tidak ingin melakukan dosa itu lagi, dan dilakukan pada waktu yang memang cocok untuk bertobat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu dia akan tidak mendapatkan siksa tersebut. Wallahu a'lam. Nah, Syukran Ustadz, ini sudah melewati batas waktu, tapi nggak apa-apa Ustadz, ya ada satu lagi pertanyaan saya bacakan. silakan.
Pertanyaannya ini sebut dari 2 orang, tapi saya gabung saja biar terjawab semua karena tanggung tersisa 1 pertanyaan. Pertanyaannya itu adalah pertama, langsung saya bacakan pertanyaan saja, tidak usah dengan basa-basinya. Bolehkah zikir ruku dan sujud itu disamakan? Jadi maksudnya bacaannya. Terus kalau puasa Daud, Senin, Kamis, dan Ayyamul Bid, bolehkah kalau waktunya bersamaan niatnya jadi beberapa niat, Ustadz? Jadi niatnya ada Daudnya, ada Ayyamul Bidnya. Yang satu lagi pertanyaannya, apakah kalau suami bersedekah, istri tidak perlu atau tidak harus mengetahui, Ustadz? Silakan, Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala. Yang pertama, apakah boleh antara bacaan ruku dan sujud sama? Iya, boleh saja, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha tentang Rasulullah SAW tadi, yaitu beliau membaca subhanallah wa bihamdi astagfirullah wa atubu ilaih, baik itu ruku ataupun sujud, boleh saja. Ya, tetapi bacaan yang subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, kemudian saat sujud subhana rabbiyal a'la, maka tentunya itu bacaan berbeda. Tetapi yang kita sebutkan tadi boleh saja sama, subhanallah wa bihamdi astaghfirullahal azim wa atubu ilaih, baik itu ruku ataupun sujud. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa tadi, Kang? Puasa yang kebetulan ya, puasa. Masalah puasa disatukan niat-niatnya, puasa hari 13 dari bulan Qamariyah bertepatan dengan hari Senin, dan bertepatan itu juga puasa Daud. Apakah diperbolehkan? Maka jawabannya iya, diperbolehkan niatannya untuk digabungkan. Ya, kenapa? Karena ibadah-ibadah tersebut bukan ibadah mustaqillah, bukan ibadah tersendiri. Kemudian ibadah-ibadah tersebut tidak ikutan daripada ibadah sebelumnya. Ini diperbolehkan, ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga tentang sedekah suami apakah wajib? Sedekah suami apakah istri harus mengetahui? Maka tidak wajib. Hatta istri pun kebalikannya, jika ingin bersedekah tidak wajib suami harus tahu. Tapi adab sang istri berbicara kepada suaminya bahwa saya bersedekah ke sini berdasarkan hadis Rasul. Idza la tantahikil mar'ah syai'an min maliha illa bi idzni zawjiha. Seorang perempuan tidak menghabiskan hartanya kecuali dengan izin suaminya. Kecuali dengan izin suaminya. Maksudnya memberitahukan, tapi tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Coba bayangkan. Nah, Kang Deddy bisa jawab. Kenapa nggak wajib? Suami nggak wajib memberitahu istri, istri tidak wajib memberitahu suami. Apa jawabannya, Kang Deddy? Tahu nggak? Untuk menghindari riya, Ustaz? Enggak. Karena sang suami adalah lelaki yang baligh dan berakal. Dia berhak menggunakan hartanya sekehendaknya. Sang istri juga begitu. Perempuan yang baligh dan berakal. Dia berhak menggunakan sekehendaknya. Sang istri mau beli ini, mau beli itu, nggak usah izin dengan sang suami. Itu hak seorang perempuan. Privasinya terjaga. Makanya dalam Islam sebenarnya tidak ada harta gono gini yang adalah ini harta suami, ini harta istri. Misalkan nih, ya, ada tanah milik istri dibangun ruko oleh suami. Lalu tanah siapakah itu? Hitung tanah istri berapa harganya, ruko yang dibangun oleh suami berapa harganya. Tidak ada kemudian dibagi. Tidak mengenal, Islam tidak mengenal harta gunung ini. Wallahu a'lam. Alhamdulillah Ustadz, pertanyaan sudah habis. Mohon maaf, ini waktunya terlewat 7 menit Ustadz. Mudah-mudahan penuh kebarokahan meskipun waktunya lewat Ustadz ya. Dan mohon maaf juga Ustadz, waktunya rada lebih malam. Ya Ustadz, karena waktunya sudah malam, apalagi di Batola sudah 10:30 lebih Ustadz ya. Ada pertanyaan Kang di YouTube. Ada pertanyaan di YouTube saya. Mungkin di YouTube. Silakan Ustadz. Nah, silakan. Nunggu. Dari Unikiti Iana Smith. Bisakah tanya tentang hukum orang tua yang sudah lama cerai tapi tanpa surat, tapi masih tinggal bersama dan umur 70 tahun, perempuan 64 tahun. Bagaimana jika mereka tanya ke
uskun karena sering bertengkar. Saya akhirnya memohon agar salah satu ikut anak yang lain karena serumah tanpa menjalankan rumah tangga yang sakinah. Malah satu sama lain menyakiti dan sering konsul sama uskun. Uskun. Yang jelas gini, kalau seandainya mereka berdua ini sudah cerai, tidak boleh serumah. Wajib dipisah. Karena itu bukan mahram. Karena sudah cerai, wajib dipisah. Meskipun tanpa surat. Meskipun tanpa surat. Ya, maka wajib dipisah, tidak boleh disatukan dalam satu rumah. Karena itu bukan mahram. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Andrea Zato. Afwan, jika suami menceraikan istri, apakah suami wajib memulangkan istri? Karena istri tidak berani menyampaikan hal tersebut ke orang tuanya. Jazakallahu khair. Jika suami menceraikan istri, maka pada saat itu sang istri harus hengkang dari rumah suami. Tidak boleh serumah. Ya, kecuali dalam masa iddah, yaitu 3 kali haid. Setelah 3 kali haid dan tidak dirujuk oleh suaminya, maka pada saat itu dia wajib hengkang dari rumah suaminya. Kalau itu rumah suaminya ya. Apakah wajib memulangkan istri? Tidak ada kewajiban. Dia hanya mencerai istrinya. Mau istrinya pulang ke rumah orang tuanya, mau istrinya pulang ke rumah lakinya yang baru, itu urusan dia. Wallahu a'lam. Tetapi kalau berbicara tentang adab, ya sebagaimana kita ambil baik-baik perempuan tersebut dari rumahnya, maka kita kembalikan kepada orang tuanya dengan baik-baik pula. Tapi berbicara hukum wajib atau tidak ada kewajiban. Wallahu a'lam.